Masih di Kali Talk Show bersama Kamil Onte. Kalau tadi cerita bagaimana dia mendapatkan nama Kamil. Kamil ya? Sebenarnya Kamiludin ya? Iya. Kamiludin, tapi kalau di Kampung Arang atau di Kecamatan Pontianak ini sebenarnya I itu jadi E ya? E. A itu jadi E juga sudah. A jadi E. Fonemnya gitu. Pokoknya berubah. model-model seperti itu, jadi akhirnya berubah ya. Dan sekarang kita balik lagi soal titik balik. Titik Ya. balik atau kau belum tahu kan bahwa ini bisa menjamin masa depan atau Ya. tidak. Seorang Kamil awalnya punya pekerjaan yang secara gaji sudah Iya. cukup menjamin, Cukup mapan. sudah cukup mapan dan punya nominal besar. Tapi Ya. ternyata melihat reaksi dari orang tua untuk pencapaian seorang anak itu mengubah pemikiran seorang Kamil. Betul? Betul. Mama, orang tua merasa bahwa bangga punya anaknya mempunyai prestasi. Atau dulu sebelumnya waktu kecil pernah ikut lomba-lomba? Enggak pernah. Sama sekali? Sama sekali enggak pernah. Bener, sama sekali? Itu lomba pertama kali itu. Wajar kalau mama bangga, Iya. ini tiba-tiba menang, juara kedua, dan ternyata dari ngomong bisa dapat duit. Iya. Dari ngomong bisa dapat duit. Dan merasa kalau ini adalah jalan hidup, kapan? Titik Nah, baliknya apa? titik Momennya apa? Momennya itu ketika pas saya memutuskan untuk resign dari perusahaan. Ada faktor X juga yang membuat meyakinkan saya mengambil jalur entertain ini. Yang pertama kisah cinta ya, kisah cinta yang membuat saya tuh kayak saya kalau kerja ini lagi pasti aku teringat dia lagi gitu. Setiap perjalanan seorang artis. Nah, cinta pertama saya tuh udah mau nikah tapi gagal. Jadi saya kayak ya pernah merasa kan ketika gagal nikah. Enggak, saya nggak pernah merasa gagal. Nggak pernah, berarti berhasil. hoax ya berarti. Jadi itu yang membuat landasan utama. Itu cerita yang Anda dengar itu salah. Oke, tanya langsung. Jadi itu Kamil pernah gagal nikah. itu yang menguatkan saya untuk yakin ketika dapat dorongan dari orang tua juga, Mak, bagaimana kalau saya berhenti? Kau kerja apa? Saya tidak tahu, Mak, saya bilang. Cuman saya yakin ini mungkin passion saya bilang. Saya akan fokus ke dunia ini karena saya yakin saya menemukan kebahagiaan dan juga ada kepandaian yang saya miliki, saya bilang. Saya pengen asah, dia bilang. Akhirnya mak saya dukung, asrah kalau dia bilang. Pada saat itu kan umur saya 22. 22 tahun kan ibarat kata udah mempersiapkan untuk nikah gitu kan. Nah, tabungan saya pun selama ini yang saya tabung alhamdulillah kalau untuk nikah tuh cukup. Tapi akhirnya tabungan itu untuk saya bertahan hidup ketika saya menjalani di dunia entertain nih. Jadi kan kita tahu dunia entertain Pontianak tidak serame di Jakarta gitu kan, setiap hari ada. Pada saat itu menapak karir itu kan weekend ya paling ada. Itu pun kalau dipilih-pilih lah gitu kan. Itu pernahnya job stand up. Job stand up itu range-nya itu di bawah 500 pada saat itu kan. Kalau udah mencapai titik 500 itu udah berarti range paling terbaik lah gitu kan pada saat itu tuh. Nah, tampilnya cuma 10 menit. Nah, 10 menit. Itu 500 udah harga paling mahal. Range itu pasti di bawah. Nah, akhirnya ketika sering dipakai dengan sendirinya nama kita naik dan harga kita pun mulai dipromosikan, mulai naik. Nah, dapatlah angka 500 pertama pada saat itu. Nah, saya udah yakin, saya melupakan masa lalu saya berhenti, saya buka lembaran baru. Berarti stand up komedi berhasil membuat kami Move on. dari Total. bayang-bayang masa lalu. Total. Makanya kawan-kawan saya yang sawit dulu kan operator-operator kan bukan orang-orang Pontianak, orang-orang luar dari jauh, dari Medan, dari Makassar. Masih teman baik? Masih teman baik, kita masuk punya link di Facebook. Mereka tuh tidak nyangka lihat penampilan saya itu drastis berubah. Dulu macam ya Allah macam lontong sayur muka saya. Kutu-kutu. Saya langsung mau google nonton saya gimana modelnya. Dulu kakak seperti itu. Iya, lontong sayur dikasih kelapa goreng gitu kan. Apa sih serondeng? Iya, serundeng. Itu hitam dengan penampilan ya dulu nggak fashionable kata orang tadi kan, apa adanya ya gitu kan, ya kami apa adanya lah. Ketika saya berkiprah di dunia entertain, penampilan saya udah berubah, penampilan saya, kemudian saya juga udah mulai gemukan lah gitu kan. Nggak dulu memang kurus karena pola makan nggak teratur, pola makan nggak teratur. makannya juga pakai makanan yang bergizi gitu kan, karena kan kita kalau masuk hutan tuh pasti bawa makanan yang harus awet. Kayak mie instan sama ikan kaleng. Itu terus telur gitu ya. Kalau nak bawa sayur, nak bawa ayam tak bisa. Nah, itulah selama 4 tahun itu udah saya jalani. Nah, akhirnya saya yakin, saya geluti. Kemudian stand up Pontianak itu adalah jembatan bagi saya
menuju ke karir-karir berikutnya. Akhirnya pada saat itu pernah komunitas stand up dikontrak salah satu brand cepat saji itu apa namanya, makanan cepat saji. Iya, makanan cepat saji. Nah itu 1 tahun lebih. Nah, oh iya betul. Ini betul, pada saat itu betul. lagi viral-viral tempat itu baru Iya. pertama kali buka. Iya betul. Nah. Setiap ada acara terus ya. Nah, jadi setiap minggu itu pasti dapat jatah untuk nampil, kalau enggak sebagai komik, sebagai MC. Nah, disitulah panggung MC saya pertama kali meyakinkan diri saya sebagai MC. Bukan sebagai MC profesional ya, tapi panggung belajar saya. Di panggung itu, saya setiap minggu dikasih kepercayaan untuk bawa, kadang 2 minggu sekali. Saya dapat tuh. Nah, kadang saya itu dapat setiap minggu sebagai MC. Kalau saya tidak ada materi, saya sebagai MC aja. Saya bilang, alhamdulillah dari panggung ke panggung. Nah, ternyata dari situ ternyata dampaknya banyak. Saya mulai diminati sama beberapa sponsor dan juga beberapa IO dan juga beberapa teman-teman yang punya acara kayak wedding party ataupun acara birthday party gitu kan. Mereka mempercayai saya untuk menghibur mereka. Akhirnya disitulah panggung saya untuk belajar. MC dari stand up comedian kemudian menjadi seorang MC. Iya. Mil, setahu saya Kamil sepanjang perjalanan atau sepanjang beberapa event yang saya tonton, Kamil selalu lucu. Kamil selalu berhasil membuat orang tawa. Tapi bagi seorang Kamil pribadi, pernah nggak sih ngerasa gagal menghibur orang? Pernah. Saya pertama kali itu kecewa karena kita ada kayak titik kepuasan ketika kita dibayar dengan apa yang kita minta, kemudian momen yang merusak itu kita tidak berhasil menciptakannya. Contoh, miskomunikasi terjadi ketika kita hadir di acara tapi rundownnya tak ada. Kok bisa? Nah itu tadi, maksud dia tuh saya lah yang buat, tapi dia tidak konfirmasi. Oke. Nah momen itu yang ternyata menurut saya, loh saya dibayar untuk apa, saya bilang gitu kan. Kalau hanya untuk melucu, dia berarti bukan MC, sebagai pelawak berarti kan. Betul nggak? Nah jadi saya tidak merasakan kepuasan tersendiri. Saya gagal nih, saya bilang. Kok dia tidak ngasih konfirmasi dari di hari H. Akhirnya saya manual bikin rundown. Tapi tetap bisa berjalan. Tetap kan? berjalan. Ya, cuman enggak sesuai ekspektasi kita. Tapi kalau di stand up comedian pernah ngerasa nggak lucu nggak? pernah. Saya pernah dibawa ke Singkawang acara orang kebun sawit karena dia lihat profil saya pernah di kebun sawit. jadi pemilihan background yang oke ternyata ya perusahaannya. Iya, perusahaan itu dia tahu saya dulu operator. Jadi dia minta saya bawa materi tentang sawit lah, pokok tentang apalah. Nah, akhirnya saya bercerita. Materi yang saya bawakan itu sangat yakin itu pecah. Cuman momen ketika saya disuruh nampil itu yang salah. Saat orang makan. Wah, itu fatal. Itu fatal. Tidak akan ada yang fokus. Tidak akan ada yang fokus. Apalagi orang sawit kan kalau udah lihat makanan, assalamualaikum, Dudi ini hiburan makan. Betul ya, seperti yang Kamil cerita tadi. Kalau ternyata mereka di lapangan makanannya mie instan. Ya. Makanan yang tahu juga. Iya. Pas ketemu acara makannya kan nyaman. Betul. Satu pasir panjang tuh hotel yang ada tuh itu di booking mereka semua. Jadi pas waktu tampil pas mereka lagi makan, responnya gimana? Iya, saya udah bilang sama panitia, mohon opening acara itu MC dan yang lainnya, ketika ada hiburan saya minta duluan. Jangan saat makan. Iya, betul. Nah, tapi ternyata orang yang koordinator acara mengikuti perintah oleh atasannya. Nah, karena rentetan acara itu padat, jadi yang slot kosong itu pas ketika makan. Saya bilang ini tidak akan berhasil, tapi mereka tidak ngerti kan? ini benar, pemirsa. Sebagai seorang stand up comedian, tampil pada saat tamu makan itu seperti perjudian ya. Gambling. Itu benar-benar sangat susah sekali untuk membuat orang membagi fokusnya untuk lucu. Karena orang biasa lebih fokus makan dan ngobrol dengan teman semeja daripada dia mendengarkan stand up comedian atau mendengarkan hiburan. Paling hanya lagu yang diputar, dan waktu kami menentukan itu bisa 99% saya jamin orang nggak peduli. Gagal, pilot. Paling ada yang pilot. Dan itu gagal. Gagal. Pada saat itu saya Dan udah mahal, gagal pula. Range harganya itu saya tidak menetapkan, tapi mereka tuh udah nentukan 5 juta dibilang. Wow. Luar Hanya kota. untuk tampil sekitar Stand up. paling 10 menit, 15 menit. Ya, dia minta 15 menit sampai setengah jam lah dibilang. Materi saya kumpulkan ternyata lebih 1 jam gitu kan. Saya kan kalau udah nampil saya ngasih nih pada saat itu lagi semangatnya. Saya udah senang. Tapi waktu itu saya belum tahu angkanya berapa. Setelah nampil saya baru dikasih tahu tanda tangan 5 juta.
ya Allah mak besar, tapi saya nggak puas. Tapi ngerasa sedih. Nggak gitu ya. puas gitu. Itu momen yang memang kita nggak bisa ini ya. Nggak bisa kita ngomong apa-apa. Kesuksesan kita di menghibur itu adalah keberhasilan. Keberhasilan. Lebih daripada materi yang kita dapat. Itu Ya, benar-benar. betul, saya setuju. Karena saya pernah saya dibayar kayak 2M gitu. Makasih Mil. tapi puas. Saya puas karena saya mampu menghibur mereka dengan materi yang saya punya. Itu bayar harga tinggi. Nah, Makasih. makasih Mil. Oke, nanti kita balik lagi dengan obrolan bersama Kamel setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Kali Talk Show.